Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adanya kalam Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat qadim, yang artinya tidak ada permulaan, dan bersifat baqa, yang artinya tidak ada akhiran. Berbeda dengan kalamnya makhluk yang bersifat hadis, artinya baru, dalam arti ada permulaan dan ada akhir. Dan adanya kalam makhluk dibandingkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala tentulah sama sekali tidak sama, karena adanya kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalam yang maha sempurna, berbeda dengan kalamnya makhluk. Kalam makhluk jika ia berbicara maka ia akan mengeluarkan suara dan huruf-huruf. Jika ia mengucapkan huruf A, maka ia terbisu mengucapkan huruf B, karena kalam makhluk tidak bisa mengucapkan huruf A dan B dengan sekaligus pada waktu yang sama dengan satu kali ucapan. Dan begitu juga terbisu jika mengucapkan 28 huruf dengan satu kali ucapan. Dan adanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sama sekali tidaklah sama seperti kalamnya makhluk. Dan kalam makhluk, jika ia ingin memanggil nama setiap orang yang ada di dunia ini, pastilah dengan menyebutkan namanya satu persatu, dan menyebutkan nama satu persatu seluruh orang yang ada di dunia ini akan memakan waktu yang lama, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sedangkan adanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, kuasa memanggil seluruh nama yang ada di dunia ini hanya dengan satu panggilan. Dan begitu juga adanya kalam makhluk, jika ia mengucapkan kata-kata Andi sedang berdiri umpamanya, maka tersusun dari beberapa juz kalimat. Sedangkan adanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tidaklah tersusun dari juz kalimat. Kesimpulannya, tidaklah sama antara kalam makhluk yang meliputi dengan suara dan huruf dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak meliputi dengan huruf dan suara. Dan hubungannya antara Al-Quran dan kalam Allah Subhanahu wa taala adalah tarodub, yang artinya sama. Jadi adanya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makna yang ada di dalam Al-Quran menyamai makna dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun huruf-huruf dan lafadznya itu bersifat baru, akan tetapi tidak boleh menyebut Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala disebut baru, karena sebagaimana tadi disebutkan bahwa makna Al-Quran menyamai dengan makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang bersifat qadim. Ketika Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab pada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah diawali dengan diam dulu, lalu berkata-kata, diam lagi, terus berkata lagi, dan seterusnya. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali pulang dari munajatnya,
beliau mencocoki kedua telinganya karena tidak tahan mendengar kalamnya makhluk, karena sangatlah jauh sekali antara kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalamnya makhluk, dan bisa berakibat Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan pada nikmatnya mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada taranya pada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam pun kembali biasa seperti sedia kala bisa mendengar kalamnya makhluk. Demikian sekilas tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.